Ah, Halo semua, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ngobrol Bebas bersama gue Arteus atau biasa dipanggil Cayo. Jadi Ngobrol Bebas ini adalah konten baru namanya Ngobrol Bebas. Segmentasinya namanya Ngobrol Bebas. Ini kita perkenalan dulu ya sebelum gue menjelaskan apa yang mau gue bahas. Jadi perkenalan tentang konten ini. Gue sambil merokok ya karena bebas, jadi suka-suka gue lah. Ngobrol bebas ini itu sebenarnya awalnya itu kayak apa ya, kayak podcast sih sebenarnya. Gue mengibaratkan konten ini tuh kayak podcast, cuman karena pada saat gue berpikir untuk membuat konten ini, gue tuh pengen membahas hal-hal yang lumayan sensitif gitu loh. Kayak apa yang terjadi sih di sosial media saat ini gitu. Nah cuman setelah gue melihat perkembangan di channel YouTube gue sendiri di Arteus, kayaknya gue nggak main ke ranah sana deh. Akhirnya itu gue berpikir udahlah, gue akan membahas sesuatu hal yang pengen gue bahas aja, tapi seputar YouTube gue atau apa yang sedang gue pikirin gitu. Nah, di Ngobrol Bebas ini episode 1 ya, karena emang gue pengen rutinin, dan memang buat itu sekitar jam-jam segini lah yang udah sepi malam gitu. Makanya di kanan kiri ada lighting biar cahayanya aman gitu dan gue bisa nyantai. Oh ya, tadi gue pakai jaket cuman kalau malam panas ya, jadi udah gue lepas aja deh. Gue ngopi guys. Nah, lanjut, apa nih yang mau gue bahas di Ngobrol Bebas ini? Sebenarnya di Ngobrol Bebas ini gue tuh pengen ngebahas soal Project Meta. Kenapa sih gue pengen ngebahas Project Meta padahal sudah ada videonya? Jadi sebenarnya itu di Project Meta episode 1 sampai episode 3 itu kan gue tidak memberikan informasi yang secara lengkap ya. Maksudnya gue cuma memberikan informasi apa adanya aja, karena pada saat itu memang fokusnya gue untuk ngebenahin si Meta ini untuk dibawa ke puncak gitu. Nah, mungkin gue akan lebih detail lagi lah di sini ceritanya tentang si Project Meta ini dan mau gue bawa kemana nih si Project Meta ini. Bukan spoiler, tapi ini adalah rencana gue ke depannya untuk Project Meta. Jadi kalau gue ceritain dari awal, seperti yang video apa ya, perkenalan tentang Meta itu tuh kan gue sudah menjelaskan kalau project si Meta ini gue dapet di tahun 2024 awal, 2 Januari 2024. Nah, itu memang kondisinya udah seperti itu. Nah, kondisi itu udah ya kilometer seingat gue tuh 48.900 sekian, dengan kondisi motor yang kondisinya belum gue modif sama sekali. Yang kalau gue jelasin yang seperti yang sudah gue jelaskan, belibet nih ngomongnya nih, seperti yang udah gue jelasin sebelumnya, kayak lampu 3-in-1 itu gue ganti, tadinya masih pakai lampu originalnya. Terus masih ada itu apa namanya, gue selalu lupa tuh namanya, bracket depan buat plat nomor tuh udah masih ada, masangnya di situ, cuman plat nomor belakangnya nggak ada tuh.
Nah kalau misalkan di video kemarin kan udah ada tuh, makanya udah gua tambahin gitu loh. Nah terus Project Meta episode 4 itu harusnya tayang duluan sebelum ini, jadi gua lanjutin dari episode 4. Kok di episode 4 tiba-tiba tangkinya Meta tuh udah karatan gitu loh. Kok bisa udah karatan duluan sebelum gua seolah-olah tuh gua tidak memberitahu kalian viewers kalau tangki Meta tuh sebenarnya udah karat lama gitu. Cuman di sampai episode 3 tuh nggak gua jelasin. Nah tuh gua kasih tahu nanti alasannya. Lanjut ke perubahan Meta. Di situ juga ada sen depan tadinya tempel, itu gue dijelasin, terus gue ganti ke originalnya yang sebenarnya bukan original sih itu. Ya gue bisa bilang aftermarket lah karena bentuknya sama. Terus ada gue tambahin kayak tank pad, terus gue tambahin karbon buat ngelapisin si leheran knalpot gitu. Nah itulah beberapa yang udah sama bracket apa namanya, karena metanya di situ ya, jadi gue bisa ngelihat secara langsung bracket plat nomor depan tuh gue taruh di bawah radiator gitu. Nah di episode 4 ini gue tuh mungkin menjelaskan gue menjelaskan kalau si Meta ini radiatornya tuh ada yang bocor, dan gue juga ngasih tahu tuh posisinya di mana. Itu sebenarnya di episode kedua di episode kedua apa episode pertama gitu, sorry gue agak lupa. Itu gue sebenarnya jadi untuk bukan nguras juga sih sebenarnya, gue nggak bisa bilang itu nguras. Ini di sini ada kucing tidur termeso sedikit. Bukan nguras, karena gue penasaran dengan si sambungannya itu kok bocor. Ternyata udah emang udah gak ada sealnya. Kalau gue tanyain ke beberapa temen gue yang mengerti itu, mereka juga bingung karena udah gak ada sealnya tuh, jadi mesti ketemu besi gitu. Jadi tidak ada yang menyelimuti si jalur air radiatornya itu, yang harusnya biar dia tuh nggak menetes lah. Gue bilangnya bocor, sebenarnya menetes gitu. Tapi netesnya lumayan banyak sih kalau misalkan gue diemin. Itu sebenarnya udah ada solusinya, seperti yang gue bilang di episode 4 itu udah ada solusinya, tinggal ditambahin seal. Cuman gue lupa merek sealnya apa, dan itu mau gue kerjain di episode kelima. Lanjut ke tangki. Tangki ini sejarahnya itu adalah sebenarnya dari awal itu tangki original. Tutup tangkinya tuh original. Kalau kalian lihat di episode 4 itu kan gue buka tangki tuh nggak pakai kunci Yamaha-nya, gue pakai kunci yang lain. Nah itu kan pasti bakal jadi pertanyaan tuh buat viewers nih, buat lu pada kan. Nah ceritanya tuh gini, jadi gue lupa jujur kapannya, tapi gue bisa bilang itu setelah bulan puasa, maybe lebaran, setelah lebaran kayaknya baru kena tuh motor. Jadi pengalamannya itu adalah waktu itu gue masih kuliah, gue udah wisuda kan, udah lulus kan. Pada saat itu gue masih kuliah, gue pengen OTW kuliah semesternya masih dibahas lah. Gue pengen kuliah hari Jumat, gue inget harinya, cuman gue lupa tanggal berapa. Gue pengen berangkat kuliah tuh habis Jumatan.
Nah, ketika gue berangkat, gue tuh sudah berniat, gue mau ngisi bensin dulu nih, gitu kan. Karena bensin udah kedip, ya normal lah gitu kan isi bensin karena bensin udah kedip. Pas gue udah sampai pom bensin, itu tangki nggak bisa dibuka. Bener-bener pakai kunci Yamaha itu nggak bisa dibuka. Bingung dong gue, maksud gue, ya gue udah nyampe tempat bensin nih, di pom gue udah sampai pom bensin, ini tangki nggak bisa dibuka dan kondisi motor udah kedip. Panik gue tuh di situ tuh, waduh gimana nih. Akhirnya gue sempat nelpon beberapa temen gue dan akhirnya bisa sampai rumah. Alhamdulillah bisa sampai rumah. Lusanya tuh gue beli hari Minggunya. Enggak, gue belinya hari Jumat ya, gue pasangnya hari Jumat. Itu gue bisa bilang ya tutup tangki jadi-jadian lah pada saat itu, karena gue tidak punya budget untuk beli tutup tangki aslinya, karena pada saat itu gue tidak tahu menahu. Dan ketika yang gue lihat di marketplace, toko hijau lah, toko oranye lah, di situ gue lihat kayak, wah kalau gue beli tutup tangki itu satu set. Jadi kunci starter depan, kunci yang buat nyalain motor, tutup tangki sama kunci bagasi di belakang itu harus diganti satu set dan pakai kunci baru gitu. Sorry guys. Dan itu cukup pricey menurut gua. Ya budget mahasiswa gitu kan. Budget mahasiswa gitu kan. Nah, akhirnya gue beli tuh yang harganya bisa dibilang sangat murah di toko hijau. Maksud hati tuh karena ya daripada gue nggak bisa isi bensin, gue pakai lah gitu. Dan sebenarnya memang sudah diingetin tuh sama orang bengkel deket rumah gue, temen gue juga. Nih yo, kalau kalau lu parkir di luar gak ada atapnya, tidak ada yang menutupi gitu, ditutupin nih, lu tutupin apa gitu di lakban atau diapain gitu biar dia nggak rembes ke dalam, dia bilang gitu. Oke. Karena ya udahlah, lu ngarep apa sih dengan tangki, tutup tangki harga segitu, lu ngarep apa gitu. Ya udah. Nah, satu momen ketika gue lagi nongkrong make Meta, gue lupa nutup, hujan deras, gue lupa. Ketika gue mulai cek tangki gue, mulailah tumbuh karat sedikit tuh awalnya. Ya udahlah kata temen gue, nggak masalah karena tangki selalu keisi bensin, jadi dia nggak bakalan nyebar sampai yang separah itulah. Lanjut ke puncak nih, yang kemarin, project kemarin belum gue cek lagi tuh. Maksud gue bukan gue nggak ngecek karatannya, tapi gue tidak ngecek seberapa banyak karatannya itu. Di episode keempat sebelum gue tag video itu, gue ngecek lah sama temen gue, gue mau ngecek di tangki ini sekaratan apaan sih, untuk gue shot kan, biar dapet nih se menjijikan apa sih ini tangki gue. Udah parah, sampai tutup tangkinya pun udah terkontaminasi. Jadi disitulah momen dimana gue berpikir, wah ini harus ganti tangki, setangkinya nih, karena gue udah gak mau ngambil resiko. Dan yang udah gue jelasin juga di episode 4, yang motor gue kehilangan power itu mungkin karena satu indikasinya bisa jadi karena itu butiran-butiran karat yang jatuh ke dalam tangki, yang akhirnya menyumbat filter bensinnya. Terus itu bensin tidak mengeluarkan bensin ke mesin, pembakarannya tidak sempurna gitu. Ya sebenarnya nggak cuman itu, cuman
indikasi pertama gua, asumsi dan spekulasi pertama gua mengenai si motor ini, si Meta ini. Kenapa nih kok dia gua bawa di RPM 4 sampai 4000 sampai 6000, di gigi 4, 5 dan 6 itu kok powernya suka hilang-hilangan gitu, kayak tiba-tiba turun terus motor berasa mati, yang seperti gue jelasin di episode 4. Ya mungkin dari situ, mungkin juga penggunaan bahan bakar yang tidak tepat, terus juga knalpot yang kemarin gue bilang, yang di video sebelumnya gue bilang si owner sebelumnya belum pernah ngotak-ngatik ECU, atau kalau temen gue bilang ECU-nya belum di reset lagi sesuai dengan knalpot yang digunakan gitu. Ya masih sampai sekarang sih, belum, episode 5 belum tayang ya, belum gue tag juga soalnya karena mungkin minggu depan lah ya, gua mulai minggu depan tuh, berarti sekarang tuh gua buat video ini tuh tanggal 19 Desember. Mungkin di minggu depan tanggal 23, Senin tanggal 23 mungkin gua sudah mulai menggarap motor gua bongkar lagi untuk ganti tangki dan ngasih seal si itunya, dan beberapa yang belum boleh gue kasih tauin karena ya biar kalian penasaran aja lah gitu, masa gue kasih tauin semua gitu. Nah, Project Meta, lanjut ke Project Meta. Jadi kan udah tuh gue jelasin apa yang gak gue ceritain dan apa yang udah gue ceritain tapi gue jelasin lebih detail lagi. Project Meta ini sebenarnya mau nyampe mana sih gitu. Jujur dari lubuk hati gue yang paling dalam, sebenarnya memang secara ego dan idealis gue pengen nih motor ya full modif rata kanan gitulah kasarnya. Tapi balik ke pemikiran realistis, karena gue masih bekerja sebagai freelancer dan duitnya kadang ada kadang enggak. Jadi ya contoh lah kayak master rem tuh kan juga belum gue kasih tahu. Master rem tuh kan gue beli second sebenarnya. Ya sebenarnya di episode 4 juga kalau nggak salah gue kasih tahu deh. Kalau master rem tuh gue tease dikit, mungkin kalau misalkan enggak ya udah gue kasih tahu di sini. Master rem tuh gue beli second di toko hijau. Ya datangnya ya udah segelondongan itu aja, batangan aja gitu, nggak komplit lah. Makanya kenapa karet nipple bleeding atasnya sama sensor rem depannya tuh nggak dapet gue. Dan gue juga salahnya gue tidak ngecek 2 kali untuk membeli barang itu. Dan yang sebenarnya lagi ini banyak, sebenarnya itu banyak banget, karena ketika gue bikin video tuh ya udah gue hanya fokus ke hal yang gue kerjain aja gitu. Jadi kayak latar belakangnya tuh nggak gue ceritain. Sorry ya guys, mungkin nanti gue improve lagi. Sebenarnya estimasi gue membeli master rem aja dengan yang second dengan gue beli master rem baru sama aja sebenarnya. Jadi ya better gue beli master rem yang baru sih daripada second. Itu pelajaran lah buat gue untuk cross check barang 2 kali apa yang mau gue beli, biar nggak salah beli atau barangnya tuh datang hanya sebagai batangan doang, biar gue tidak merasa rugi juga gitu. Nah, waktu itu ada yang komen tuh, bau selek langsung ganti master rem. Sebenarnya gue bisa beli bautnya aja sebenarnya, dan itu gue taunya ketika pas udah ganti master rem, pas barangnya tuh udah datang.
gue ke bengkel kan, bleeding tuh ada videonya. Nah kata orang yang masang tuh, lu bisa aja beli bautnya, gue ada kok gitu kata dia. Ya udahlah, barang udah datang sekalian gitu kan. Mas remnya ada, gue taruh di gudang rumah gue, jadi aman lah, barang aman. Dan katanya master rem Yamaha tuh sangat sangat apa ya, bagus untuk pengereman di levelnya dia gitu. Itu katanya cukup bagus, jadi gue simpen. Dan katanya juga master rem itu tuh, master rem Yamaha original Yamaha R25 atau MT25 tuh mahal, jadi gue nggak gue buang, nggak juga gue buang sih, kenapa bahasanya buang ya, ada kamera juga di situ. Maksudnya bukan gue buang, gue tidak apa penempatan, bukan penempatan, gue naruhnya tuh benar-benar rapih lah gitu, nggak berantakan gitu yang tiba-tiba dia bisa karatan atau enggak lah, gue nggak naruhnya seperti itu. Oke, balik lagi ke Project Meta. Ya, Project Meta pengennya sih begitu, ego dan idealisme gue pengennya begitu. Cuman dompet gue kan berkata lain ya, bang udah bang, tolong bang gitu kata dompet gue. Ya udah, jadi mungkin barang-barang yang nempel juga barang-barang yang bisa dibilang lokal, tapi dia memenuhi kebutuhan gue untuk berkendara harian lah gitu. Tidak yang muluk-muluk kayak Brembo full set depan belakang. Ya gue nggak pengennya gitu, cuman nggak dulu lah gitu. Mungkin kalau misalkan ada endorse masuk atau memang ada yang ingin bekerja sama dengan Arteus, boleh membantu gue untuk bisa mengerjakan proyek ini sesuai dengan ego gue. Busa. Aduh. Gitu. Cuman yang pasti ini project gue bakalan kerjain terus sampai titik menurut gue oke, ini motor ya selesai deh, baru ya selesai. Cuman kan maksud gue orang yang mengikuti zaman juga gitu untuk otomotif. Lumayan, karena memang gue senang di situ. Dan cita-cita gue kan memang kenapa gue punya ambisi untuk bongkar Meta, benerin Meta, ngurusin Meta dari luar sampai dalam gitu. Itu karena gue punya cita-cita untuk bisa beli motor MT-09. Itu memang cita-cita gue dari dulu, dari zaman SMA. Pertama kali ngelihat motor itu di jalan, di mobil lebih tepatnya sama bokap gue benar-benar saya excited itu. Ini dari tadi gue ngeliatin Meta mulu nih. Ya doakan lah guys, biar gue bisa mendapatkan motor keinginan gue. Makanya subscribe, like, komen, dan share video gue. Itu kayak video pertama tentang Meta tuh sampai 1500 tuh. Gue terima kasih banget nih kepada kalian, karena gue bener-bener tidak expect bakal sampai 1000, itu 1500 malah kan sekarang. Itu benar-benar gue gak expect. Dan kalian banyak berinteraksi dengan gue, banyak yang komen ke gue. Itu gue sangat berterima kasih banyak sih. Dan tolonglah subscribe yang udah nonton, subscribe. Gue pasti upload Senin dan Kamis gue pasti upload kok.
Ya cuman nggak melulu tentang meta, karena kan Arteus itu channel gua yang bukan fokusnya ke motor doang gitu. Ya seperti deskripsi YouTube gua akan menyajikan hal-hal yang gua suka gitu. Kayak ya konten-konten pertama gua apa namanya, unboxing keyboard rakit gitu kan. Kopi harus gitu ya, harus gitu. Iya gitu sih, ini kontennya ngalur gitu ya, namanya juga ngobrol bebas lah ya guys. Jadi ya yang ada di pikiran gue obrolin gitu kan. Wah enak banget ya nih, iyalah jam berapa nih, udah mau jam 1. Ya ngobrol bebas ya, gue bakal buatnya sekitar jam-jam segini sih, karena sepi kan, nggak ada suara-suara lain, jadi aman lah untuk buat konten yang sesantai ini. Ya balik lagi, konten gue tidak cuman otomotif, mohon dipahami karena banyak juga yang gue suka. Kayak di video pertama gue bilang ada motor lewat. Di video pertama gue juga gue bilang kalau hobi gue tuh bukan hobi sih, kesukaan gue tuh banyak. Pengen streaming juga gue tuh, main game. Tapi kalau ngelihat perkembangan YouTube gue sampai detik ini itu kayaknya bakal gue taruh di channel lain deh kalau yang kayak gitu tuh. Mungkin ini ya karena hobi gue aja sih, kayak apa tadi gue ngomong apa ya, gue nungguin motor apa ya. Konten gue tuh mungkin di sini hal-hal yang lebih mengarah ke diri gue sendiri, journey tentang diri gue sendiri, dan bukan journey sih, kayak gue menceritakan diri gue sendiri lah di situ. Karena ya gue suka aja share tentang, nggak semua tentang pengalaman gue sih, kayak contoh gue suka motor gitu, ya udah gue nge-share bakal tentang motor. Terus kayak dua video satu video unboxing gue yang tentang tas, itu kan tas lempang, itu kan sebenarnya emang buat motoran sama meta, kayak warnanya biru navy kalau nggak salah, istilah namanya tuh biru navy gitu. Dan mungkin bakal banyak unboxing dan review kayaknya juga oke nih. Gimana nih guys, menurut kalian tuh apa nih yang harus gue buat nih, yang berhubungan dengan meta dan otomotif, jadi bisa berkembang lah channel gue tuh, nggak cuma itu aja. Dan ya yang pasti, karena melihat beberapa video gue yang monoton, tenang, gue akan mengimprove itu semua. Gue akan mengimprove itu semua. Gue juga sambil belajar ini, gue gatel. Gue sambil belajar juga ini. Ya one man show guys, tidak punya editor, tidak punya videographer, karena tidak punya modal untuk bayar mereka. Ya mungkin kalau misalkan memang kalian pengen lihat gue motovlogging ya bisa, cuman karena gue lahir bukan sebagai motovlogger, jadi motovlog itu hanya sebagai transisi kalau gue lagi jalan aja sih, mungkin gitu ya. Kayak view yang berbeda kalau misalkan gue lagi ngevlog di jalan, itu bisa. Karena kan gue punya konten namanya jalan-jalan, yaitu kalau emang gue lagi jalan-jalan aja gitu. Banyak
Ada 3 kan sekarang. Project Meta di situ udah habis, udah 30 menit soalnya. Project Meta, terus apa namanya, jalan-jalan sama unboxing. Sebentar guys, gue nyalain video yang di sini dulu. Oke, balik lagi. Karena kamera utama gue nih, si Canon M50 ini cuma bisa nge-record sebanyak 29 menit 59 detik ya. Udah, jadi mumpung karena ada video ini, ada kamera yang di sini, jadi masih bisa lanjut dan bisa transisi lagi ke yang di sini. Tenang guys. Improve kok, improve. Gitu. Lagi ya? Udah kali. Ya mungkin kalau misalkan kalian ada yang pernah nonton Titik Tengah, channel yang Titik Tengah tuh, gue sama teman kampus gue, ya itu gue juga sebenarnya lahir juga dari situ. Maksudnya mulai pertama kali nonton dari situ, dari si Titik Tengah itu, yang dimana tadinya gue berpikir untuk apa ya, ya Titik Tengah itu adalah channel gue dan temen gue, dan artis ini adalah channel gue sendiri yang menceritakan tentang diri gue sendiri gitu, dengan hobi-hobi gue gitu. Karena kan gak bisa gue gabungin gitu. Cuma Titik Tengah lagi vakum sekarang karena ya temen gue tinggal di Bogor, dan kita juga udah lulus kuliah, jadi kita sudah mulai mencari pundi-pundi untuk diri kita sendiri. Ya gitu lah guys, story of my life. Cuman berlanjut, semua video gue akan terus berlanjut, semua konten gue akan terus berlanjut, terutama Project Meta. Dan ada project lagi selain Project Meta, kalian mungkin bisa tebak-tebakan apa, tapi ditunggu aja. Itu masih gua kalkulasikan kayak apa yang harus gua ubah dari barang tersebut, atau apa yang harus gua projectin sih lebih tepatnya di barang tersebut. Jadi masih gua kalkulasikan. Jadi mungkin ya awal tahun 2025 lah kita bisa membuat project itu. Ya tunggu aja namanya apa. Oke, stay tune terus. Ngomong-ngomong nih, mumpung gue masih pengen ngebacot di depan kamera, sorry agak kasar ya. Ini YouTube gue itu hampir 9, bukan hampir, gue udah lihat analitik nih, 98, berapa persen itu belum subscribe gitu loh. 1.500 orang yang nonton video pertama gue tuh belum subscribe gue. Tolonglah guys, bantu nih YouTuber kecil ini agar bisa berkembang bersama kalian gitu loh. Aku kan besar karena kalian, gara-gara omongan-omongan itu berjaman dulu ya. Gue tuh besar kan pasti karena kalian, karena kalian gabut nonton video gue, ngeklik video gue, subscribe guys, gratis kok, masih gratis kok. Gak tahu nanti ada yang membership atau enggak, tapi kayaknya enggak deh. Gue konten-konten itu tidak membership. Oh jangan lupa follow IG gue tuh, namanya sama kok, Arteus. Tuh gue nge-share beberapa pengalaman gue juga, ya foto-foto aja gitu. Tolong di subscribe. Tapi kalau misalkan udah banyak, gue nggak bakal bisa balas komen satu-satu ya. Misalnya komen 1.000 orang, PR juga. Jadi mungkin gue, kalau ada yang nanya gitu, gue bisa buat Q&A tuh, bisa. Kenapa enggak?
asik kan gitu Q&A, yang kalian tanyain ke gue bisa gue jawab gitu. Ya mungkin segitu aja kali ya video paling ini, mungkin bakal jadi salah satu kontennya paling lama durasinya, dan ketidakjelasannya lebih parah gitu daripada video-video yang lain. Tapi ngobrol bebas ini sih tujuan gue untuk meluapkan isi otak gue ketika nih jam-jam segini nih. Kadang tuh gue kan ngedit biasa jam-jam segini nih, nyicil dari pagi, terus gue mulai bekerja sebagai editor. Itu kadang suka nggak dapet tuh moodnya, ide-idenya tuh kadang muncul jam-jam segini tuh, wah bagus nih kayak gini, bagus nih kayak gini gitu. Nah jadi kadang gue tuh suka berpikir, wah kayaknya keren nih kalau gue buat gini nih, wah kayak oke nih kalau gue buat kayak gini nih. Itu munculnya jam segini nih, jam-jam segini gitu. Gue mendengarkan kalian, gue membaca komen-komen kalian kok. Oke, ada yang komen tuh pembawaan gue kurang oke, gue improve kok. Gue mencoba untuk menata bahasa gue lagi, menata kalimat-kalimat gue lagi biar enak didengar, biar to the point. Kadang suka kebanyakan kebanyakan nah gitu kan gue kalau ngomong. Itu gue improve lagi pasti biar kalian juga enak nontonnya. Terus ada juga udah jadi sesi baca-baca komen. Gue inget tuh ada yang nyaranin gue untuk buntutnya diganti ke MT-15 atau MT-09. Menarik sih menurut gue, tapi gue sangat berterima kasih dengan sarannya. Gue lupa namanya siapa, karena kamera HP gue dipakai, gue nggak ada device untuk ngebaca, tapi ada, nanti gue tunjukin di sini. Terima kasih banyak atas sarannya, tapi kayaknya gue nggak tidak se ekstrim itu modifikasinya, karena menurut gue itu cukup ekstrim. Jadi ya gue pengen memodifikasi meta sesuai dengan ide dan isi dompet saya. Gitu. Tapi terima kasih idenya, karena kebetulan gue juga suka MT-09, dan tadi udah gue sebutin gue pengen MT-09 juga kan gitu. Kalaupun suatu saat nanti ada tikus lewat, kalaupun suatu saat nanti gue bisa dapat MT-09, gue berterima kasih banyak sama kalian. Benar-benar lu membuat gue semangat untuk bikin konten setiap hari. Enggak setiap hari juga sih sebenarnya, ya di selang waktu antara Senin Kamis, terus Kamis ke Senin sih gitu ya. Mungkin seminggu 2 kali lah gue buat konten untuk ngisi di Senin sama Kamis begitu guys. Ya ini apa ya, pembahasannya apa judulnya nanti ya, rada bingung juga nih pembahasannya. Meta iya, project Meta, tentang YouTube gua iya, banyak nih. Apa gue potong terus gue jadiin episode 2 nih untuk membahas yang lain. Yaudah sih guys, mungkin segitu aja dari gua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Waduh, 2 nih kameranya. Gua Arteus. Salam. Ini rokok bisa gue jauhin dulu gak? Gua Arteus.
Salam kenal. Ini kucing dari tadi gua ngomong dia tidur pulas. Udah.